Dan jangan lupa di antara sunnahnya kalau seorang setelah berwudu dia boleh sholat sunnah apa? Wudu. Ya, sebagaimana Bilal waktu ditanya oleh Nabi SAW, apa amalan yang kau andalkan sehingga atau yang sangat kau harapkan sehingga aku mendengar bunyi terompahmu di surga. Kata Bilal, tidak ada aku berwudu kecuali aku apa? Salat. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah merajihkan kita berwudu kapan saja kita boleh salat sunnah wudu. Apakah di waktu-waktu yang tidak terlarang maupun waktu terlarang. Artinya jika kita berwudu setelah salat asar itu waktu terlarang untuk salat sunnah. Tapi kalau kita ingin salat maka tidak apa-apa karena di antara yang diperbolehkan adalah salat as-salawat dawatul asbab. Salat-salat yang ada sebabnya, di antaranya salat sunnah wudu, ya. Maka tidak mengapa. Seorang berwudu misalnya dia batal kemudian dia berwudu setelah salat subuh, kemudian dia ingin salat 2 rakaat enggak ada masalah. Niatkan salat apa? Sunnah wudu 2 rakaat setelah wudu. Wallahu alam bisawab. Salat sunnah wudu, saya perlu ingatkan, hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudu. Jadi salat sunnah wudu itu datang dari sunnah qauliyah, Nabi yang ngomong, ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya salat sunnah wudu itu karyanya Bilal, enggak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah, ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, "Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan?" Bilal mengatakan, "Amalan yang saya andalkan adalah salat sunnah apa? Wudu." Bilal tidak sedang mengatakan, "Saya punya bid'ah baru ya Rasulullah, Anda enggak tahu." Yaitu salat sunnah apa? Wudu. Salat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal, tidak, memang Nabi sudah sampaikan, ya. Jadi seakan Nabi mengatakan, amalan apa yang kau andalkan? Bisa jadi jawab, saya berbakti kepada orang tua, bukan berarti berbakti pada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, saya sholat malam, bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal. Faham? Tetapi dia mungkin sudah dengar sebelumnya. Buktinya dalam hadis-hadis, Utsman pun tahu tentang sholat sunnah wudu diriwayatkan oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudu, yang kita tahu padahal bukan, maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi SAW. Jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak ijtihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin. Tidak ada yang membenarkan menyalahkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin sholat sunnah setelah jima misalnya. Keren. Sholat sunnah sebelum jima misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu Wekasan. Ada seorang ustadz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu minggu sekian dari bulan-bulan ini akan ada bencana. Makanya setiap tahun ada sholat namanya Rebu Wekasan. Tapi kalau ada orang alim lagi yang lain bilang, saya dapat ilham. Setiap malam minggu pada maghrib ada bencana. Kita bikin sholat malam minggu Wekasan. Akhirnya ini kalau begini caranya semua orang bisa bikin apa? Bisa bikin ibadah baru. Yang benar sebagian sahabat berijtihad, namun Nabi menilai. Kalau benar Nabi benarkan jadilah syariat, kalau Nabi salahkan tidak jadi syariat. Seperti sahabat yang mengatakan saya akan sholat malam terus menerus tidak tidur, Nabi tegur. Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah, Nabi tegur, disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.